Sulit rasanya mendeskripsikan kondisi di medan perang setelah nyaris 3 bulan kedua kubu saling berbalas serangan. Baik kubu pro-Palestina maupun IDF saling mengklaim kesuksesan dalam membombardir kubu lawan. Masing-masing di antara mereka juga menolak menyerah tentunya. Walaupun semisal ada bukti-bukti yang mengisyaratkan terjangan-terjangan tersebut memang benar-benar telak mengenai musuh. Seperti ini contohnya. Kelompok Hizbullah yang sejak awal memang getol dalam memperjuangkan Palestina membagikan sebuah rekaman yang memperlihatkan serbuan anti-tank guided missile yang menerjang kamp-kamp IDF tanpa belas kasih. Serbuan yang membabi buta tersebut terjadi di Metula, sebuah kota di utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon, hampir 200 km dari Tel Aviv. Bukan hanya kerugian material, IDF juga mungkin terguncang dengan terjangan kilat tersebut. Apalagi mengingat statement Abu Ubaidah yang mengklaim kalau Brigade Al-Qassam sudah mengobrak-ngabrik pertahanan lawan hingga memusnahkan 100 alutsista milik para Zionis hanya dalam tenggat waktu 5 hari di selatan Gaza. Nggak berhenti sampai di situ, Ubaidah juga sempat menuduh Israel bersembunyi di balik fakta kekalahan mereka yang tak sanggup melawan kelompok-kelompok pejuang Palestina meski tidak dibekali alutsista canggih seperti Israel. Bukan cuma soal hancur-hancuran infrastruktur, Israel juga melemah dari sisi ekonomi setelah pasukan Houthi dan Yaman memblokade Laut Merah yang menjadi tulang punggung jalur logistik Israel selama ini. Semua kapal yang berlayar ke Israel dilarang dari Laut Merah dan Arab. Aksi ini dilandasi dengan rasa empati Houthi terhadap rakyat Palestina atas serangan agresi yang dilakukan oleh Israel, sama seperti latar belakang pembajakan tadi. Mereka diduga menargetkan semua kapal yang menuju ke Israel tanpa pandang bulu, serta memberi peringatan pada perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan yang ada di Israel. Houthi mengklarifikasi bahwa semua kapal yang melewati Yaman harus menyalakan radio, mengibarkan bendera, dan harus cepat tanggap dalam komunikasi dengan Houthi. Mereka bahkan mewanti-wanti agar setiap kapal kargo nggak memalsukan identitas kapal dan para awaknya. Konflik ini tentu nggak hanya berimbas pada kondisi geopolitik negara bersangkutan. Aspek ekonomi juga nggak kalah penting dari akibat konflik ini. Bisa jadi tindakan blokade ini merupakan strategi Houthi untuk menyengsarakan perekonomian Israel. Serangan tersebut mengancam kapal yang lewat melalui koridor vital ini dari terusan Suez melalui Samudra Hindia dengan pengiriman kargo dan energi. Nah, Laut Merah tentu punya peran yang sangat penting. Pasalnya, sekitar 10% dari semua minyak yang diperdagangkan melintasi Laut Merah dan diperkirakan jumlah barang bernilai 1 triliun US dollar bergerak melalui selat setiap tahun. Nah, kebayangkan bagaimana perekonomian Israel bisa lumpuh cuma gara-gara nggak bisa melintas di sana? Kabarnya, Pusat Perekonomian dan Industri Israel juga sudah ngasih peringatan kalau biaya pengiriman barang bakal meningkat sewaktu melalui Laut Merah seiring Houthi melakukan blokade. Dilaporkan juga bahwa perusahaan pelayaran internasional sudah menangguhkan transit melalui Selat Bab al-Mandab di Laut Merah. Langkah ini dilaporkan menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar dolar bagi ekonomi Israel, yang mana itu sekitar 3 kali lipat biaya barang impor ke wilayah padat penduduk. Apakah drama konflik ini hanya stagnan sampai di situ? Oh, tentu enggak dong. Dilansir oleh Jewish Post, Arab Saudi dan Yordania sudah memfungsikan kembali jalur darat yang bisa membantu pengiriman kargo dari negara-negara Teluk ke Israel. Iya, kalian nggak salah dengar, Yordania dan Arab Saudi. Sebagai negara tetangga dan memiliki kesamaan dalam latar belakang kepercayaan religius, ternyata nggak menjamin untuk dijadikan tolak ukur dalam seberapa besar empati kedua negara tersebut terhadap kesengsaraan yang dialami oleh Palestina. Tapi tentu saja, kabar soal support Arab Saudi dan Yordania tersebut belum bisa dipastikan secara faktual. Dan seperti yang diduga, mereka mengelak. Berdasarkan informasi dari Kementerian Transportasi, Industri, dan Perdagangan Yordania, mereka membantah kerjasama atas Israel tentang land bridge tersebut.
Nggak sampai di situ aja, kantor berita Petra Yordania mengatakan bahwa berita yang disebarkan oleh media Israel dan media sosial tentang jembatan darat alternatif untuk memudahkan pengiriman ke Israel dari Laut Merah melalui pelabuhan Dubai itu benar-benar salah. Melalui jalur darat tersebut, kargo yang berisi bahan bakar ikut diangkut dalam melintasi land bridge menuju pelabuhan Israel. Dari bantahan tersebut, seandainya land bridge itu nggak dibangun dan nggak digunakan untuk pengiriman, kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah rakyat Israel akan kekurangan bahan pangan dan akan mengakibatkan kelaparan massal? Apakah akan terjadi kelangkaan bahan bakar yang kemudian mempengaruhi semua sektor dan mengakibatkan inflasi yang berdampak pada perekonomian Israel? Beberapa kejadian memperlihatkan gimana ketidakmampuan tentara Israel Defense Forces untuk membasmi atau bahkan hanya sekedar melemahkan kelompok militan Hamas yang membela hak-hak Palestina. Beberapa waktu belakangan tersiar kabar kalau Brigade Al-Qassam yang menjadi sayap militer kelompok Hamas meluncurkan drone bunuh diri untuk menyerang Israel. Akibat serangan itu, beberapa kendaraan lapis baja milik Israel harus ringsek akibat serangannya. Bahkan para tentara yang menunggangi kendaraan lapis baja pastinya meregang nyawa. Itu berarti serangan drone milik sayap militer kelompok Hamas memiliki daya ledak yang cukup kuat untuk menembus kendaraan yang memiliki lapisan baja. Padahal kebanyakan kendaraan lapis baja yang dipakai oleh tentara Israel sudah disematkan teknologi sistem perlindungan bagi awak bernama Iron Fist. Israel mengklaim kalau teknologi ini bisa menangkal berbagai ancaman termasuk granat berpeluncur roket, peluru kendali anti-tank, amunisi anti-tank berdaya ledak tinggi, hingga penetrator energi kinetik yang ditembakkan oleh tank. Namun kenyataannya teknologi tersebut nggak bekerja sesuai harapan. Selain keterpurukan yang telah mereka rasakan, Israel juga mendapatkan kritikan dari sekutu terbesarnya yaitu Amerika Serikat. Pasalnya, akibat semakin berkurangnya tentara Israel, mereka pun merekrut masyarakat sipil untuk mengangkat senjata dan bersama-sama memerangi kelompok Hamas. Alhasil, jadi banyak sekali masyarakat sipil yang terluka, bahkan parahnya harus kehilangan nyawa. Masalahnya, Joe Biden selaku Presiden Amerika nggak pengen kalau banyak korban yang berjatuhan dari masyarakat sipil dan meminta agar peperangannya cepat diselesaikan. Tapi di satu sisi, mereka juga nggak pernah mencegah Israel untuk tidak melakukan agresi yang menyebabkan korban berjatuhan dari pihak sipil. Bahkan di sidang PBB, Amerika seringkali nggak ngebiarin gencatan senjata terjadi dengan mengambil hak vetonya. Padahal Biden justru pernah mengeluarkan statement kalau Yerusalem harus tetap diperintah oleh otoritas Palestina. Nggak ada yang tahu sikap asli Amerika Serikat di sini berupaya menjadi malaikat penyelamat atau justru menjadi impostor munafik yang merugikan kedua belah pihak. Itu semua belum termasuk taktik pamungkas dari para musuh Israel. Secara teknis, mereka sudah mengantongi kelemahan dasar dari alutsista andalan Israel. Pada umumnya, tank-tank di seluruh penjuru dunia menempatkan mesin dieselnya di belakang. Berbeda dengan Merkava. Tank ini menyimpan mesin dieselnya di posisi depan yang katanya bisa memberikan perlindungan ekstra bagi awak. Otomatis, penyimpanan amunisi meriam smoothbore-nya berada di bagian belakang. Nah, hal ini membuat tank Merkava memiliki kelemahan. Jika kelompok Hamas menarget tank ini di bagian belakang, otomatis seluruh amunisi yang berada di dalam Merkava juga akan ikut meledak. Nggak cuma itu, kelemahan pada bagian belakang sebetulnya juga sangat rawan karena menjadi titik buta dari tank. Alhasil, tank tersebut sangat mudah untuk ditaklukkan. Selain itu, kaca pada sela-sela turretnya juga bisa menjadi sasaran empuk bagi kelompok Hamas untuk menghancurkan tank ini. Sehingga para awak harus waspada dengan kaca tersebut bila berada di medan perang. Namun, harusnya tank Merkava ini nggak akan menjadi masalah dengan kelemahannya. Soalnya, tank ini menggunakan Active Protection System bernama Trophy. Simpelnya, serangan musuh akan terdeteksi oleh sistem APS-nya. Nggak cuma mendeteksi aja, tapi juga mencegat serangan senjata anti-tank dari musuh.
Dengan begitu, harusnya serangan dari manapun akan aman-aman aja selama mereka mengandalkan APS trofi ini. Tapi entah kenapa, di beberapa momen, APS dari tank Merkava terlambat untuk aktif, bahkan nggak berfungsi sama sekali. Harusnya dengan kehadiran APS ini membuat para awak merasa aman. Tapi nyatanya teknologi ini nggak berfungsi secara optimal sehingga tembakan dari kelompok Hamas nggak bisa terelakkan. Nggak cuma sistem perlindungannya aja, sistem persenjataannya terutama meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm-nya pun memiliki kelemahan. Itu karena waktu reload amunisi dari meriamnya ini membutuhkan waktu selama 4,3 detik. Sayangnya, waktu segitu terbilang cukup lama jika mereka harus berhadapan dengan Leopard 2 maupun K2 Black Panther. Ini membuat tank Merkava akan terkena serangan lebih dulu sebelum mereka selesai melakukan reload amunisi.